Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengagum-pengagum Bang Haji Rhoma Irama, jangan Anda mengagumi orang melebihi daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda mempercayai Bang Haji Rhoma Irama dengan catatannya, keyakinannya yang katanya hakul yakin tapi kosong melompong, tidak ada isinya, Anda telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dalam Aji Dakwah TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini Al-Fakir akan mengulas tentang pendapat atau statement dari Gus Pahim, di mana Gus Pahim ini di dalam kontennya begitu emosional, begitu luar biasa, memberikan nasihat kepada Bapak Haji Rhoma Irama agar segera memperbaiki segala hal yang selama ini jadi pemahamannya. Menganggap Bapak Haji Rhoma Irama ini sudah melakukan kesalahan besar, bahkan bisa jadi menggiring Bapak Haji Rhoma Irama dengan keyakinannya atas keterputusan nasab Ba'alawi dianggap sebagai su'ul khatimah. Berikut ini pernyataan lengkap dari Gus Pahim. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hal yang selama ini kita lihat sebagai abu-abu, kelabu, dan tidak jelas alias GC. Dalam hal ini kita melihat beberapa fenomena bagaimana orang-orang sekelompok tertentu yang segelintir saja berusaha untuk memangkas, memotong, mengkat adanya aliran darah suci baginda Rasulullah SAW kepada anak keturunannya, yaitu Sada Ba'alawi, dan salah satunya adalah Ahlul Bait secara umum, kurang lebihnya begitu. Dan ini adalah bagian daripada rekayasa mereka, dan ini adalah bagian daripada skenario mereka untuk bagaimana at-ta'wiq anil iman, menjauhkan umat Islam dari keimanannya, sebagaimana kita lihat di dalam tafsirnya Imam Jalaluddin dalam Jalalain. Baik, salah satunya begini, adanya opini-opini supaya umat Islam tidak percaya kepada habaib. Ini diangkat oleh salah satu tokoh yang diorbitkan. Sekali lagi, diorbitkan. Kata-kata diorbitkan ini adalah bagian daripada upaya memunculkan yang sifatnya ini tidak alamiah. Artinya ketika dimunculkan seorang ulama katanya, padahal sebenarnya itu bukan ulama. Dan kemudian setelah itu didukunglah oleh influencer-influencer, buzzer-buzzer mereka yang aktif dan masif, bagaimana supaya umat dan umat Islam semuanya terkecoh dan akhirnya mereka tergelincir jauh daripada keimanannya, itu at-ta'wiq anil iman. Maka saya sampaikan salah satu contohnya adalah buzzer-buzzernya yang kita lihat. Saya akan melihat satu penilaian bagaimana orang yang katanya mengatakan, ini putus baginda Rasulullah dengan keturunannya, habaib dengan baginda Rasulullah. Mereka mempunyai satu argumen-argumen penting. Salah satunya yang ngotot dan getol, nekat, yaitu Rhoma Irama. Saya sampaikan sekali lagi pada kesempatan ini bagian daripada apa yang kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan ini bagian daripada edukasi akhlak yang ditularkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mungkin Anda tidak perlu melihat saya bagaimana caranya saya berbicara. Anda lihat bagaimana isinya saya berbicara. Tidak perlu Anda meniru saya yang mungkin kelihatannya kurang ajar kepada Rhoma Irama, orang yang tua. Tapi dalam hal ini adalah satu penekanan ketika saya tidak bisa menjaga emosi saya ketika agama kita diacak-acak baginda Rasulullah SAW, habaib, kemudian diberikan satu penilaian-penilaian yang minus, kemudian dikatakan Yahudi lah, PKI lah, dan lain sebagainya. Ini daripada kemarahan saya, tapi mohon ini tangkaplah sebagai isi saja. Khudil hikmata walau min fami kalbin. Jadi ambillah hikmah walaupun itu keluar dari mulutnya anjing. Anda lihat saya, Anda nilai saya sebagai anjing, silahkan. Tapi yang pasti pada kesempatan ini, Rhoma Irama dalam setiap ceramah-ceramahnya bagaimana Rasulullah SAW mengedepankan akhlak baginda Rasulullah SAW. Bagaimana Rhoma Irama mengatakan bahwasanya ini demi menjaga kebenaran dan menentang kebatilan. Mereka itu pemalsuan dan lain sebagainya, kurang lebihnya seperti itu. Saya katakan dalam kesempatan ini, kalau misalkan Rhoma Irama Anda benar dengan apa yang Anda katakan, sampai Anda mengangkat satu kata-kata atau istilah hakul yakin, artinya Anda betul-betul tasawur dan tasdik, betul-betul merambah.
Apa nyemberembah? Nyokoro dengan keilmuannya tersebut. Maka Anda harusnya datang ketika diundang. Maka coba kita lihat dan kita nilai bagaimana sebenarnya akhlak sang Rhoma Irama Raja Dangdut tersebut sebagai yang dari awal dikatakan orang yang ngerti agama. Baik, kita lihat seperti ini. Di awal Rhoma Irama kemudian diundang oleh Robito Alawiyah untuk berbicara mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan dengan kata-kata hakul yakin bahwasanya Sadaba Alawi itu terputus dari baginda Rasulullah SAW. Anda lihat bagaimana jawabannya. Dia mengatakan seolah-olah dia mengejek dan meremehkan. Contoh, saya dulu mengundang salah satu dari Robito Alawi, tapi dia tidak datang. Lah terus kemudian ketika mereka mengundang, apakah saya harus datang? Sambil ketawa cengengesan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang begini, harusnya Bang Haji Rhoma Irama bisa menempatkan dirinya, dia dengan orang yang berilmu, dia dengan ulama, dia dengan orang yang memang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan Anda mengundang ulama, itu tidak pantas, nah itu tuh kurang ajar. Bagaimana Anda memposisikan diri sebagai umat baginda Rasulullah SAW yang mengusung akhlak tinggi baginda Rasulullah SAW, kemudian Anda dengan kurang ajarnya mengundang ulama. Datang dong ke ulama, sowan, sungkem kepada ulama. Anda matur, bagaimana pendapat Anda ulama, bagaimana Anda bisa menilai seperti ini ulama, itu caranya akhlak kita. Karena bagaimanapun Anda kalau misalkan tahu diri, tidak mungkin Anda mengundang Robito Alawi. Kemudian yang selanjutnya, Anda diundang, Anda tidak datang karena membalas dendam. Baik, 2 poin. Anda tidak menghormati dan tidak bisa memposisikan dirinya siapa ulama dan siapa bukan. Yang kedua, Anda mempunyai rasa dendam. Anda mengajarkan rasa dendam atau hasud, dengki atau apapun namanya ketika mengatakan misalkan, saya dulu mengundang, dia tidak datang. Kalau misalkan sekarang saya diundang, apakah saya harus datang? Secara tidak langsung, mafhum mukhalafahnya, Anda diundang, tidak akan datang karena dulu Anda mengundang, mereka tidak datang. Tapi sekali lagi Anda salah memposisikan Anda dengan para ulama atau habaib yang ada di dalam Robito Alawiyah. Beliau orang-orang yang alim dan orang-orang alama dan orang-orang yang dekat kepada Allah. Tidak dekat kepada lagu-lagu dan apapun yang seperti keseharian Anda. Anda harus tahu diri. Sebagaimana Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran bahwasanya, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul ya Muhammad, di dalam beberapa tafsirnya, katakan Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Maksudnya apa? Orang yang tidak berilmu harus tahu diri, menghormati orang yang berilmu. Sebagaimana di dalam Al-Quran di dalam ayat lain disampaikan bahwasanya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang mempunyai ilmu itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada yang tidak punya ilmu. Habaib diangkat derajatnya daripada Anda. Sadaba Alawi diangkat derajatnya yang alim-alim daripada Anda. Anda tidak bisa secara serta-merta kemudian mengundang. Itu namanya su'ul adab Bang Haji Rhoma Irama. Kemudian yang selanjutnya Anda harus pahami bahwa dengan tidak sadarnya Anda dengan cengengesan mengatakan bahwasanya ketika dia diundang tidak datang, bagaimana saya mungkin datang? Ini adalah bagian daripada Allah membongkar sebenarnya kedok Anda bahwa Anda tidak punya akhlak. Ayo kita pertanggungjawabkan. Bagaimana Anda mempunyai akhlak? Jangankan kepada orang ulama, jangankan kepada orang Islam, kepada orang kafir pun kita harus menghormati. Kepada siapapun sesama manusia, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam Al-Qur'an, "Idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Ketika engkau dihormati, maka engkau berilah balasan yang lebih baik daripada penghormatan orang lain kepada Anda. Tapi ketika Anda tidak bisa menghormatinya, paling tidak Anda membalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan berupa kebaikan. Ini yang paling penting Anda harus tanamkan bahwasanya Anda tidak memiliki karakteristik semacam itu, akhlak yang diajarkan baginda Rasulullah SAW bagaimana menghormati orang lain. Apalagi ini orang berilmu. Ini bagian daripada cara kita untuk menjaga diri Bang Haji Rhoma Irama supaya kita betul-betul berada tegak lurus di dalam jalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu kesempatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya adil amanata ila man itamana qaulata khun man khanaka. Ini secara umum hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya adil amanata ila man itamanaka. Sampaikan amanah kepada orang yang telah memberikan amanah kepadamu. Jadilah kamu amanah kepada orang yang mempercayaimu. Tapi wala takhun man khanaka. Dan jangan engkau membalas ketika orang membuat kezaliman kepadamu, atau paling tidak orang khianat kepadamu, lalu Anda membalas dengan berkhianat juga. Ini bukan ajaran Islam, ini bukan bagian ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan diajarkan kepada umat, kepada fan-fan Anda. Anda harus hati-hati ketika satu ucapan Anda keluarkan kemudian ditiru oleh fan-fan Anda yang hari ini mulai rontok dan berguguran, maka ini adalah namanya
su'ul adab, ini namanya dosa jariah yang akan terus bergulir sebagaimana bola salju sampai pada akhirnya engkau wafat di usia yang hari ini sudah tua dan engkau akan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini bagian daripada upaya kita untuk mengingatkan semuanya netizen. Anda harus berhati-hati dengan siapapun tokoh yang kau cintai. Di dalam salah satu tafsir Jalalain disampaikan bahwasanya ketika cinta kepada tokoh atau idolanya, artis yang mohon maaf kafir, dan cintanya itu melebihi daripada profesinya, artinya dia sampai cinta, oh orang kafir tersebut cinta kepada agamanya, kok taat beragamanya, itu haram. Tapi ketika engkau cinta kepada artis atau tokoh orang-orang kafir misalkan, Anda cinta karena profesinya saja sebagai penyanyi atau lain sebagainya, di dalam tafsir tersebut disampaikan ini makruh. Nah, bagaimana Anda bersikap kepada Bang Haji Rhoma Irama seperti ini? Ketika Anda dengan kecintaan Anda terus bersikukuh memegang Bang Haji Rhoma Irama sebagai tokoh idola dan memasrahkan keagamaannya dan ikut fatwanya bahwasanya misalkan Ba'alawi ini terputus, maka dengan secara otomatis ilmu-ilmu yang begitu banyak dan begitu luas dan begitu mendarah daging di dalam pesantren-pesantren kita juga terputus otomatis. Karena apa? Karena gurunya dianggap pendusta, karena muallifnya dianggap pendusta, karena musannifnya dianggap pendusta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pada kesempatan ini saya akan sampaikan kepada Anda yang pengagum-pengagum Bang Haji Rhoma Irama, jangan Anda mengagumi orang melebihi daripada baginda Rasulullah SAW. Ketika Anda mempercayai Bang Haji Rhoma Irama dengan catatannya, keyakinannya yang katanya hakul yakin tapi kosong melompong, tidak ada isinya, Anda telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dari video tadi kita bisa menyaksikan bagaimana Gus Fahim dengan penuh emosional, bahkan cenderung di luar kontrol, memberikan kritikan, memberikan nasihat kepada Bapak Haji Rhoma Irama untuk segera bertobat. Bahkan bukan hanya itu saja, Gus Fahim pun mengajak kepada para fans Bapak Haji Rhoma Irama untuk tidak mengikuti Bapak Haji Rhoma Irama. Nah, tentunya hal ini adalah suatu hal yang tidak baik dalam rangka merajut ukhuwah Islamiyah. Maka yang terbaik seharusnya Gus Fahim silaturahmilah datang ke Bapak Haji Rhoma Irama. Berdiskusilah secara ilmiah, berdiskusilah dari hati ke hati, keluarkan argumen-argumen yang sesuai dengan nas-nas baik itu Al-Quran maupun hadis. Keluarkan argumen-argumen. Walaupun toh akhirnya berbeda pemahaman, berbeda pemikiran, itu adalah hal yang wajar. Karena di dalam masalah ijtihad, kita sudah paham, para alim ulama pun banyak berbeda pemahaman. Makanya kita mengenal yang namanya mazhab. Ada mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan mazhab Syafi'i, dan mazhab-mazhab yang lainnya. Artinya, orang boleh saja berbeda pemahaman dalam sebuah permasalahan, dan itu hal yang biasa. Tetapi yang tidak boleh adalah menganggap orang kafir, mentakfiri seseorang, mentakfirkan seseorang, atau mentakfiri seseorang. Itu tidak boleh. Bisa jadi suatu sekarang kita menganggap bahwa pendapat kita adalah yang paling benar, tapi itu belum tentu. Bisa jadi di kemudian hari setelah diketemukan kebenarannya justru kita yang salah. Oleh karenanya boleh kita beda pendapat, tetapi kemudian jangan caci maki terlontar dari lisan kita, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah nanti akan terbuka jelas siapa yang benar dan siapa yang salah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung dari si orang-orang, dari sikap, dari ucapan yang akan menjerumuskan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.